Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sehat selalu untuk semua sahabat channel Lansia Sehat di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Semoga semuanya dalam keadaan tenang, bahagia, dan penuh semangat menjalani hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Sahabat Lansia Sehat, apa kabar tubuhnya? Apakah hari ini sudah tersenyum? Sudah minum air putih hangat pagi ini? Kalau boleh tahu, sahabat berasal dari daerah mana? Usianya berapa sekarang? Sudah memasuki usia 55 tahun? Atau mungkin sudah memasuki usia 60, 70, atau bahkan lebih? Dan bagaimana kondisi kesehatan sahabat saat ini? Semoga masih bugar. Ya, bila pun ada keluhan, semoga Allah memberikan kesembuhan segera, meringankan semua rasa sakit, dan mengangkat penyakit dari tubuh sahabat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kami dari channel Lansia Sehat selalu mendoakan agar para penonton setia terutama yang sudah memasuki usia lanjut senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna, jiwa yang tenang, tubuh yang kuat, serta pikiran yang jernih dan bahagia. Kami tahu bahwa menjadi lansia bukanlah hal mudah. Ada banyak perubahan dalam tubuh, dalam pola tidur, dalam rasa lelah, dan bahkan dalam perasaan. Namun yakinlah, menjadi lansia adalah karunia yang agung, dan setiap langkah yang dijalani dengan sabar dan ilmu, insya Allah akan berbuah keberkahan. Mengenal jahe, si rimpang ajaib penuh khasiat. Hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan insya Allah bermanfaat bagi semua sahabat lansia, yaitu tentang 43 manfaat jahe bagi kesehatan lansia, berdasarkan penjelasan para dokter dan ahli herbal modern. Jahe siapa yang tidak kenal? Rempah satu ini sudah menjadi bagian dari budaya kita sejak dulu. Aromanya hangat, rasanya menyengat, dan khasiatnya luar biasa. Mungkin sebagian dari sahabat pernah meminum wedang jahe saat cuaca dingin, atau mencampurkannya dalam masakan seperti semur, sop, bahkan rendang. Tapi tahukah sahabat, bahwa di balik aroma dan rasa khasnya itu, jahe menyimpan puluhan manfaat kesehatan yang bisa membantu mengatasi berbagai keluhan yang sering dialami oleh lansia, mulai dari nyeri sendi, kembung, radang tenggorokan, sampai tekanan darah tinggi. Jahe memiliki kemampuan alami untuk membantu tubuh kita melawan penyakit dan menjaga keseimbangan metabolisme. Jahe dalam dunia pengobatan modern. Menurut penjelasan banyak dokter dan pakar kesehatan, jahe bukan hanya sekadar rempah dapur biasa. Ia mengandung senyawa aktif bernama gingerol, shogaol, dan zingeron yang memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, bahkan anti kanker. Banyak jurnal medis dan penelitian ilmiah telah membuktikan manfaat jahe dalam membantu meredakan mual, mengurangi peradangan, memperlancar sirkulasi darah, menurunkan kadar kolesterol, dan mendukung kesehatan otak. Beberapa rumah sakit modern bahkan telah mulai mengintegrasikan jahe sebagai bagian dari pengobatan komplementer, artinya digunakan bersamaan dengan pengobatan medis untuk pasien lansia yang mengalami gangguan pencernaan, artritis, atau gangguan tidur. Jahe juga dianggap aman untuk dikonsumsi setiap hari, selama dalam dosis yang tepat dan tidak berlebihan. Inilah yang membuat jahe sangat istimewa, alami, mudah didapat, murah, tapi manfaatnya luar biasa. Mengapa lansia perlu jahe? Sahabat Lansia Sehat tentu menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan fungsi secara bertahap. Otot menjadi lebih lemah, sendi mudah sakit, metabolisme menurun, kekebalan tubuh tidak sekuat dulu, dan sistem pencernaan bisa menjadi lebih lamban. Di sisi lain, risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, rematik, dan nyeri punggung pun makin meningkat. Nah, disinilah peran jahe menjadi sangat penting. Jahe bisa menjadi teman harian yang mendukung tubuh kita dari dalam. Ia membantu meredakan peradangan yang menjadi akar dari banyak penyakit kronis. Ia memperlancar aliran darah sehingga oksigen bisa mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh. Ia menghangatkan perut dan membantu proses pencernaan. Bahkan, beberapa lansia yang rutin mengonsumsi jahe melaporkan bahwa mereka merasa lebih segar, tidak mudah lelah, dan tidur lebih nyenyak. Khasiat yang teruji zaman dan ilmu pengetahuan. Tak hanya digunakan dalam budaya Jawa, Minang, Sunda, Bali, atau Bugis, jahe juga menjadi bagian dari pengobatan tradisional di Tiongkok, India, Timur Tengah, hingga Eropa. Di India, jahe adalah unsur penting dalam Ayurveda. Di Tiongkok, digunakan dalam pengobatan herbal. Di dunia barat, jahe mulai dipopulerkan dalam bentuk teh, ekstrak, suplemen, hingga minyak aromaterapi. Dengan kata lain, khasiat jahe telah diakui oleh berbagai budaya selama ratusan tahun, dan kini diperkuat oleh ilmu pengetahuan modern.
Namun, meskipun jahe itu alami, bukan berarti kita bisa mengonsumsinya sembarangan. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara konsumsi yang tepat, berapa takaran yang dianjurkan dokter, serta bentuk-bentuk olahan jahe yang paling aman untuk lansia baik yang punya riwayat darah tinggi, asam lambung, hingga diabetes. Ajakan untuk mengikuti sampai akhir. Maka dari itu, kami sangat mengajak semua sahabat channel Lansia Sehat untuk mengikuti video ini sampai tuntas, dari awal hingga akhir. Karena bukan hanya 1 atau 2 manfaat saja yang akan kami bahas, tetapi 43 manfaat jahe yang sangat spesifik untuk para lansia, berdasarkan pemaparan dokter dan testimoni nyata dari para pengguna setia jahe. Kami juga akan membahas secara runtut, mulai dari kandungan zat aktif dalam jahe, cara kerjanya di tubuh, manfaat spesifik untuk sendi, jantung, otak, pencernaan, daya tahan tubuh, hingga cara mengolahnya menjadi minuman atau makanan yang enak dan menyehatkan. Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, mari kita tarik napas sejenak dan syukuri nikmat usia. Usia lanjut bukanlah akhir, melainkan awal dari fase yang lebih bijak, lebih damai, dan lebih dekat dengan kesehatan yang holistik fisik, pikiran, dan spiritual. Dan salah satu langkah sederhana menuju kesehatan itu adalah mulai kenali bahan-bahan alami seperti jahe, dan pelajari manfaatnya secara ilmiah. Semoga video ini menjadi sarana ilmu, menjadi pengingat untuk hidup sehat, dan menjadi berkah untuk semua yang menontonnya. Yuk, kita lanjut ke bab berikutnya, dan mulai mengenal lebih dalam, apa saja kandungan ajaib yang ada dalam sepotong jahe kecil? Sampai jumpa di bab 2. Setelah kita menyapa dan membuka pembahasan tentang jahe di bab sebelumnya, sekarang saatnya kita menyelami lebih dalam. Apa saja kandungan aktif yang membuat jahe begitu luar biasa bagi kesehatan, khususnya untuk para lansia? Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, tubuh kita bagaikan mesin yang kompleks. Seiring bertambahnya usia, berbagai organ dan sistem dalam tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Fungsi hati, ginjal, jantung, paru-paru, hingga sistem kekebalan tubuh tidak seprima saat muda dulu. Maka, kita memerlukan asupan alami yang bisa membantu menjaga fungsi-fungsi tersebut tetap optimal. Salah satunya adalah jahe. 1. Gingerol, senjata utama anti radang dan antioksidan. Kandungan utama dalam jahe yang paling terkenal adalah gingerol. Zat inilah yang memberikan jahe rasa pedas khas dan aroma menyengat yang hangat di tubuh. Menurut berbagai penelitian, gingerol memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit degeneratif, seperti rematik, radang sendi, osteoartritis, penyakit jantung, diabetes tipe 2, Alzheimer, kanker. Pada usia lansia, tubuh sering mengalami peradangan ringan tapi terus-menerus. Inilah yang sering tidak disadari sebagai penyebab utama nyeri sendi, nyeri punggung, lemas, dan gangguan metabolisme. Gingerol bekerja menekan peradangan tersebut secara alami, tanpa efek samping seperti obat antiinflamasi sintetis. Selain itu, gingerol juga merupakan antioksidan alami. Ia mampu melawan radikal bebas, molekul jahat yang bisa merusak sel-sel tubuh. Radikal bebas ini salah satu penyebab utama penuaan dini, kanker, dan kerusakan organ. 2. Shogaol, pereda nyeri dan anti kanker potensial. Saat jahe dikeringkan atau dimasak, gingerol berubah menjadi senyawa baru yang disebut shogaol. Zat ini memiliki efek lebih kuat daripada gingerol dalam hal antiinflamasi dan pereda nyeri. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa shogaol memiliki potensi sebagai agen anti kanker, terutama untuk kanker usus besar dan kanker payudara. Meski masih dalam tahap uji klinis, ini menunjukkan betapa besar potensi kesehatan dari sepotong jahe kecil. Untuk lansia yang sering mengalami nyeri pinggang, nyeri lutut, sakit kepala tegang, rasa ngilu yang tidak jelas asalnya, shogaol dalam jahe rebus atau jahe kering dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan tersebut secara bertahap dan alami. 3. Zingeron, pendukung pencernaan dan penangkal mual. Zingeron adalah zat aktif lain yang terbentuk saat jahe dimasak atau direbus. Kandungan ini bermanfaat untuk membantu sistem pencernaan, mencegah mual, dan mengatasi masalah perut. Bagi lansia yang sering mengalami mual pagi hari, kembung, gas di perut, sembelit, jahe yang mengandung zingeron bisa menjadi solusi ringan namun efektif. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa zingeron memiliki efek antimikroba yang bisa membantu mencegah infeksi usus. 4. Minyak atsiri menghangatkan dan menenangkan tubuh. Jahe mengandung berbagai minyak atsiri alami, seperti borneol, campene, linalool,
Titel Farnsene. Minyak atsiri ini memberi efek hangat dan harum yang khas, serta bekerja sebagai relaksan alami, antibakteri, anti jamur, penurun stres. Ketika sahabat menyeduh teh jahe atau menghirup aroma jahe rebus, efek menenangkannya berasal dari minyak atsiri tersebut. Minyak ini membantu meredakan stres dan cemas, menenangkan sistem saraf, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi rasa gelisah. 5 vitamin dan mineral penting. Selain senyawa aktif, jahe juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan lansia. Vitamin C untuk daya tahan tubuh. Vitamin B6 untuk metabolisme dan fungsi otak. Magnesium menjaga kesehatan otot dan jantung. Kalium, potasium mengatur tekanan darah. Zinc mendukung sistem imun. Meskipun tidak dalam jumlah besar, gabungan nutrisi ini menjadikan jahe bukan sekadar rempah, melainkan juga sumber mikronutrisi alami. 6 serat larut air, sahabat pencernaan lansia. Jahe juga mengandung serat larut yang membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi kadar kolesterol. Serat ini berperan penting bagi lansia yang sering mengalami sembelit atau gangguan metabolisme. Konsumsi jahe secara rutin dapat memperlancar buang air besar, menjaga kadar kolesterol, membantu pengaturan kadar gula darah. Kombinasi unik yang tak dimiliki rempah lain. Satu hal yang membuat jahe begitu spesial adalah kombinasi dari semua zat aktif di atas. Masing-masing zat bekerja secara sinergis. Gingerol dan shogaol melawan peradangan. Zingeron menenangkan pencernaan. Minyak atsiri menyejukkan pikiran dan meredakan nyeri. Vitamin dan mineral mendukung fungsi tubuh harian. Inilah alasan mengapa banyak dokter dan herbalis menyarankan jahe sebagai suplemen alami harian untuk lansia. Bagaimana cara kerja jahe di dalam tubuh lansia? Mari kita ibaratkan tubuh sebagai sebuah kota besar. Saat muda, sistem lalu lintas kota itu lancar, sistem keamanan aktif, dan pengolahan sampah bekerja optimal. Namun seiring waktu, jalanan mulai rusak, penjagaan melemah, dan tumpukan sampah, radikal bebas, meningkat. Jahe bertindak seperti tukang perbaikan jalan, antiinflamasi, satpam tambahan, peningkat kekebalan, petugas kebersihan, antioksidan, dan kadang juga apoteker, pereda nyeri alami. Dengan rutin mengonsumsi jahe, tubuh lansia bisa lebih siap menghadapi perubahan, tetap hangat, tidak cepat lelah, dan tidak mudah sakit. Kesimpulan bab 2. Sahabat lansia sehat. Sekarang kita tahu bahwa jahe bukan sekadar bahan dapur biasa. Ia mengandung gingerol, shogaol, zingeron, minyak atsiri, vitamin, mineral, dan serat semuanya bekerja sama mendukung kesehatan tubuh, terutama pada masa lansia yang rentan akan gangguan metabolisme, nyeri kronis, dan peradangan. Tapi tentu, semua manfaat itu baru bisa dirasakan bila sahabat tahu cara mengonsumsinya dengan tepat. Karena itu, di bab selanjutnya, kita akan bahas secara rinci bagaimana jahe membantu mengatasi berbagai masalah pencernaan dan metabolisme pada lansia termasuk testimoni dan bukti nyata dari yang sudah merasakannya. Sampai jumpa di bab 3 jahe untuk masalah pencernaan dan metabolisme lansia. Jangan dilewatkannya. Sahabat channel Lansia Sehat yang budiman, salah satu keluhan yang paling umum dialami saat usia memasuki masa lanjut adalah masalah pencernaan. Seolah-olah, perut menjadi lebih rewel dari sebelumnya. Makanan yang dulu bisa disantap dengan lahap dan tenang, sekarang malah bisa memicu begah, mual, kembung, atau bahkan sembelit. Dan bila tidak ditangani, gangguan ini bisa membuat selera makan turun drastis, berat badan menyusut, bahkan berpengaruh pada semangat hidup. Namun, tahukah sahabat, di balik irisan jahe yang sederhana itu, tersembunyi kekuatan luar biasa untuk membantu mengatasi berbagai persoalan di saluran pencernaan dari lambung hingga usus besar. Bahkan, bukan hanya pencernaan, jahe juga membantu metabolisme, yaitu proses tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Jahe untuk meredakan mual dan rasa tidak nyaman di perut. Rasa mual adalah masalah klasik bagi banyak lansia, baik yang disebabkan oleh asam lambung naik, mabuk perjalanan, efek samping obat, perut kosong terlalu lama, gangguan vertigo. Jahe mengandung zingeron dan gingerol, 2 senyawa aktif yang mampu menenangkan otot lambung dan mengatur kontraksi di saluran cerna. Efeknya, perasaan mual perlahan berkurang. Ini juga alasan kenapa jahe sering diberikan pada ibu hamil yang mengalami morning sickness,
atau pada pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi, dua kondisi yang sering memicu mual hebat. Untuk lansia, jahe bisa diseduh dalam air hangat, diminum pagi hari sebelum makan. Banyak testimoni menyebutkan, rasa mual yang sering datang di pagi hari perlahan menghilang setelah rutin konsumsi jahe selama 1-2 minggu. 2. Jahe membantu mengatasi perut kembung dan gas berlebih. Kembung adalah salah satu tanda pencernaan melambat. Makanan tidak tercerna sempurna, akhirnya membusuk dan menghasilkan gas. Hasilnya, perut terasa penuh, keras, bahkan sesak. Jahe bekerja sebagai karminatif, yaitu zat yang membantu mengeluarkan gas dari saluran pencernaan secara alami. Selain itu, minyak atsiri dalam jahe juga menstimulasi produksi cairan lambung dan enzim pencernaan. Beberapa manfaat jahe dalam kasus ini antara lain: mempercepat pengosongan lambung, meningkatkan kontraksi usus halus, mengurangi fermentasi yang menyebabkan gas, memberikan sensasi hangat yang melegakan. 3. Jahe melancarkan buang air besar. Sahabat lansia sehat, sembelit atau susah buang air besar adalah hal yang sangat umum pada lansia. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang gerak, kurang cairan, efek obat, atau berkurangnya serat dalam pola makan. Akibatnya, sisa makanan menumpuk di usus besar, membuat perut terasa tidak nyaman, nafsu makan menurun, dan tubuh terasa berat. Jahe mengandung serat larut dan juga bekerja sebagai stimulan ringan bagi usus. Artinya, ia membantu mengaktifkan gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong sisa makanan menuju anus. Rutin mengonsumsi air rebusan jahe atau jahe parut dicampur madu bisa membantu merangsang gerakan usus, mempercepat waktu transit makanan, mengatasi konstipasi kronis. Beberapa lansia bahkan mengaku lebih lancar bab setelah 3-5 hari rutin konsumsi teh jahe, apalagi bila disertai minum air putih cukup dan sedikit olahraga ringan seperti jalan pagi. 4. Jahe membantu menenangkan asam lambung. Penyakit MAC atau GERD, asam lambung naik, sangat umum terjadi di usia lanjut. Lambung memproduksi asam yang berlebihan, atau katup antara lambung dan kerongkongan melemah, sehingga asam naik dan menyebabkan perih di ulu hati, mual, rasa panas di dada, heartburn, tenggorokan perih. Gingerol dan shogaol dalam jahe membantu mengurangi produksi asam berlebih, menenangkan otot polos saluran cerna, dan memiliki efek protektif terhadap lapisan lambung. Jahe juga menghambat bakteri Helicobacter pylori yang diketahui sebagai penyebab utama tukak lambung. Namun, penting untuk diingat, bagi penderita MAC akut, sebaiknya konsumsi jahe dalam jumlah kecil terlebih dahulu dan hindari jahe yang terlalu pedas atau dalam bentuk mentah. Jahe rebus lebih direkomendasikan. 5. Jahe meningkatkan nafsu makan dan penyerapan nutrisi. Beberapa lansia mengalami hilang selera makan akibat gangguan penciuman, efek samping obat, atau depresi ringan. Bila dibiarkan, kondisi ini bisa menurunkan berat badan drastis dan menurunkan daya tahan tubuh. Aroma khas dari minyak atsiri jahe mampu merangsang nafsu makan secara alami. Selain itu, jahe mempercepat produksi cairan pencernaan seperti empedu dan enzim, sehingga makanan lebih cepat dicerna dan nutrisi lebih maksimal diserap oleh tubuh. Ada satu kisah menarik dari sahabat lansia sehat bernama Ibu Rahayu, usia 67 tahun dari Klaten. Beliau sempat mengalami penurunan berat badan dan nafsu makan. Setelah disarankan anaknya untuk rutin mengonsumsi teh jahe hangat sebelum makan siang, dalam 3 minggu nafsu makannya membaik dan berat badan kembali naik perlahan. 6. Jahe dan metabolisme tubuh lansia. Sahabat lansia sehat pasti pernah merasa tubuh menjadi lebih lamban, berat naik meskipun makan sedikit, atau merasa cepat lelah padahal tidak banyak aktivitas? Itu adalah tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Jahe mengandung senyawa termogenik, yaitu zat yang bisa meningkatkan suhu tubuh dan membakar kalori lebih efisien. Ini membantu meningkatkan pembakaran energi, mengurangi penumpukan lemak, menurunkan berat badan secara alami, meningkatkan vitalitas harian. Tentu ini tidak membuat tubuh menjadi kurus mendadak, tetapi membantu lansia menjaga berat badan ideal dan tetap aktif tanpa merasa mudah lesu. 7. Jahe dan gula darah. Sahabat penderita diabetes. Salah satu aspek penting dari metabolisme adalah pengaturan gula darah. Jahe terbukti dalam beberapa studi membantu meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah puasa, menghambat enzim yang memecah karbohidrat, sehingga pelepasan gula ke darah lebih lambat. Bagi lansia penderita diabetes tipe 2, jahe bisa menjadi pendamping alami dalam menjaga kestabilan gula darah.
Namun penting untuk konsultasi dengan dokter jika sahabat sudah menggunakan obat penurun gula, agar tidak terjadi interaksi atau efek penurunan gula darah terlalu drastis. 8 testimoni dari para lansia. Berikut beberapa testimoni yang kami rangkum dari para sahabat lansia sehat. Pak Haji Darwis, 70 tahun, dari Cirebon. Saya sering sembelit, bisa sampai 3 hari tidak bab. Setelah minum air jahe setiap malam, sekarang hampir tiap pagi saya bisa lancar. Tidak sakit perut lagi. Ibu Ani, 64 tahun, dari Makassar. Asam lambung saya sering naik. Tapi kalau malam minum teh jahe yang agak manis pakai madu, rasanya lambung lebih enak, tidur juga lebih nyenyak. Mbah Karto, 76 tahun, dari Magelang. Dulu perut sering kembung, tiap habis makan langsung begah. Sekarang tiap pagi saya kunyah jahe kecil, perut adem, enggak kembung lagi. Kesimpulan bab 3. Dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa jahe adalah sahabat terbaik saluran cerna dan metabolisme tubuh lansia. Baik untuk mual, kembung, sembelit, lambung sensitif, hingga membantu tubuh lebih efisien dalam mengubah makanan menjadi energi. Dan yang lebih penting, semua manfaat ini berasal dari bahan alami yang bisa ditemukan di dapur rumah sendiri, tanpa harus bergantung pada obat kimia yang kadang punya efek samping. Tapi tentu saja, mengonsumsi jahe juga harus tahu cara dan takarannya. Nah, di bab berikutnya kita akan bahas lebih spesifik bagaimana jahe bisa membantu kesehatan jantung, sirkulasi darah, dan tekanan darah tinggi, masalah yang sangat umum pada usia lanjut. Sampai jumpa di bab 4 jahe untuk kesehatan jantung, peredaran darah, dan tekanan darah. Jangan lewatkan, ya. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Ia berdetak sekitar 100.000 kali sehari, memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen, dan membuang limbah metabolisme. Namun seiring bertambahnya usia, kinerja jantung dan sistem peredaran darah mengalami penurunan alami. Tekanan darah bisa naik, pembuluh darah menjadi kaku, dan risiko serangan jantung atau stroke meningkat drastis. Data dari berbagai sumber medis menyebutkan bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah adalah penyebab kematian nomor 1 di usia lanjut. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem kardiovaskular menjadi prioritas utama bagi setiap lansia. Disinilah jahe tampil sebagai sahabat alami yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung, melancarkan sirkulasi darah, serta mengontrol tekanan darah, semua dengan pendekatan alami dan minim efek samping. 1. Jahe membantu melancarkan sirkulasi darah. Salah satu peran penting dari senyawa gingerol dalam jahe adalah membantu memperlebar pembuluh darah. Ketika pembuluh darah melebar, aliran darah menjadi lebih lancar. Hasilnya, tekanan pada dinding arteri berkurang. Oksigen lebih mudah didistribusikan ke seluruh tubuh. Risiko penyumbatan darah menurun. Ini sangat penting bagi lansia yang mengalami tangan dan kaki mudah dingin, kesemutan atau baal. Kepala sering pusing ringan karena aliran darah ke otak berkurang. Luka di kaki sulit sembuh karena sirkulasi lemah. Kandungan minyak atsiri dalam jahe, seperti campene dan cineol, juga membantu melebarkan pembuluh darah kecil, kapiler, sehingga darah bisa mengalir hingga ke ujung-ujung tubuh. 2. Jahe sebagai pengencer darah alami. Salah satu risiko tinggi pada lansia adalah pembekuan darah yang tidak normal. Gumpalan darah ini bisa menyebabkan stroke iskemik, serangan jantung, trombosis vena dalam. Beberapa obat medis seperti aspirin diresepkan untuk mengencerkan darah. Namun, jahe memiliki efek serupa secara alami. Gingerol bekerja dengan cara menghambat enzim COX dan tromboksan yang terlibat dalam proses penggumpalan darah. Dengan kata lain, konsumsi jahe secara rutin dapat membantu menurunkan kekentalan darah, mencegah terbentuknya bekuan darah, menjaga aliran darah tetap lancar. Namun, penting untuk dicatat, jika sahabat sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi jahe dalam dosis tinggi, karena bisa meningkatkan efek pengenceran. 3. Jahe menurunkan kolesterol jahat, LDL. Salah satu faktor utama dalam penyakit jantung adalah kadar kolesterol jahat, LDL, yang tinggi. Kolesterol jahat ini bisa menempel di dinding pembuluh darah dan membentuk plak, sehingga arteri menyempit, aliran darah terganggu, tekanan darah meningkat, risiko serangan jantung atau stroke naik. Jahe terbukti secara ilmiah mampu menurunkan kadar LDL, meningkatkan kolesterol baik,
HDL. Mencegah oksidasi kolesterol yang mempercepat pembentukan plak. Sebuah penelitian di International Journal of Food Sciences and Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi 3 gram jahe per hari selama 45 hari mampu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL secara signifikan. 4. Jahe mengontrol tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah pembunuh diam-diam, silent killer. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan tekanan darah tinggi selama bertahun-tahun tanpa gejala. Ketika tekanan darah terlalu tinggi, dinding pembuluh darah bisa pecah terutama di otak, menyebabkan stroke. Jahe membantu menurunkan tekanan darah melalui beberapa mekanisme. Melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, meningkatkan sirkulasi, menghambat aktivitas enzim ACE, seperti obat penurun tekanan darah. Mengurangi stres oksidatif di pembuluh darah. Konsumsi jahe rebus setiap pagi dan sore hari dapat membantu menstabilkan tekanan darah lansia yang cenderung naik di malam hari. 5. Jahe mengurangi peradangan di jantung dan pembuluh darah. Inflamasi kronis adalah penyebab tersembunyi dari kerusakan jangka panjang pada sistem kardiovaskular. Jahe memiliki efek antiinflamasi kuat yang membantu menurunkan kadar C-reaktive protein, CRP, penanda inflamasi. Melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan, mengurangi stres oksidatif di jaringan jantung. Dengan kata lain, jahe bukan hanya membantu jantung berdetak dengan baik hari ini, tapi juga menjaga kesehatannya untuk jangka panjang. 6. Jahe membantu detak jantung lebih stabil. Sahabat lansia sehat, pernahkah mengalami jantung berdebar tanpa sebab? Atau detak jantung terasa tidak teratur? Jahe memiliki sifat kardioprotektif, yang artinya melindungi otot jantung dari kerusakan, termasuk menstabilkan irama detak jantung, meningkatkan suplai oksigen ke otot jantung, mengurangi risiko aritmia ringan. Ini tentu sangat membantu bagi lansia yang sering merasa cemas, tegang, atau mengalami detak jantung yang cepat karena tekanan psikologis. 7. Testimoni lansia yang merasakan manfaatnya. Berikut beberapa cerita dari sahabat lansia sehat yang telah merasakan khasiat jahe untuk jantung dan peredaran darah mereka. Pak Mulyadi, 68 tahun, dari Yogyakarta. Saya sudah 10 tahun hipertensi. Setelah rutin minum air jahe pagi dan malam, tekanan darah saya mulai stabil. Dulu bisa 170, sekarang rata-rata 135. Saya tetap minum obat, tapi badan terasa lebih ringan dan tidak mudah pusing. Ibu Yati, 66 tahun, dari Pekanbaru. Tangan saya sering dingin, jari-jari suka kesemutan. Tapi sejak minum teh jahe, alhamdulillah tangan lebih hangat dan tidak mudah kesemutan lagi. Mbah Surip, 73 tahun, dari Temanggung. Dulu sering jantung berdebar, tiba-tiba saja. Sekarang sudah jarang. Saya minum jahe campur madu tiap habis maghrib. 8. Bentuk jahe yang paling efektif untuk jantung dan peredaran darah. Banyak yang bertanya, jahe yang paling baik itu yang seperti apa? Berikut saran berdasarkan panduan dokter dan ahli herbal. Jahe merah, lebih tinggi gingerol, lebih kuat efeknya. Jahe rebus, cocok untuk penderita hipertensi dan asam lambung. Teh jahe segar, ringan, cocok dikonsumsi harian. Jahe kering bubuk, praktis, tapi perlu takaran hati-hati. Jahe dicampur madu dan lemon, efek sinergis untuk jantung. Disarankan mengonsumsi 2-4 gram jahe per hari, atau setara dengan 1-2 ruas jari. Jangan berlebihan, karena dosis tinggi bisa menyebabkan iritasi lambung. 9. Apakah jahe aman untuk semua lansia? Secara umum, jahe aman dikonsumsi oleh lansia, terutama bila dalam bentuk alami, bukan suplemen sintetis. Namun ada beberapa catatan penting. Bagi penderita gangguan ginjal, perhatikan jumlah cairan jahe yang dikonsumsi. Jika sedang menjalani terapi pengencer darah, konsultasikan terlebih dahulu. Hindari konsumsi jahe dalam jumlah besar sebelum operasi atau tindakan medis. Jahe tidak menggantikan obat dokter, tapi bisa mendukung pengobatan. Kesimpulan bab 4. Sahabat lansia sehat, jantung dan pembuluh darah adalah pusat kehidupan. Jika ia terganggu, seluruh sistem tubuh bisa ikut terkena dampaknya. Tapi dengan mengonsumsi jahe secara rutin, bijak, dan terukur, kita bisa membantu jantung tetap berdetak kuat, darah mengalir lancar, dan tekanan darah terkendali. Bukan hanya karena tradisi, tapi karena ilmu pengetahuan juga telah membuktikan manfaatnya. Dan tahukah sahabat, bukan hanya jantung dan darah,
Jahe juga sangat bermanfaat untuk mengatasi nyeri sendi, otot, dan menjaga kesehatan tulang, terutama bagi lansia yang mengalami rematik atau osteoporosis. Itulah yang akan kita bahas di bab 5 jahe sebagai penjaga kesehatan sendi, otot, dan tulang. Jangan lewatkannya. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, mari kita jujur pada diri sendiri. Saat usia mulai memasuki 60-an, 70-an, atau bahkan lebih, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Salah satu perubahan paling terasa adalah pada persendian, otot, dan tulang. Lutut mulai ngilu saat naik tangga, punggung terasa pegal bila duduk terlalu lama, bahkan bangun dari tempat tidur pun bisa jadi terasa berat karena kaku sendi. Gejala-gejala ini sering dianggap wajar karena faktor usia. Padahal, jika dibiarkan, nyeri sendi bisa berkembang menjadi masalah serius, rematik, artritis, atau bahkan osteoporosis yang menyebabkan tulang keropos dan mudah patah. Kabar baiknya, alam telah menyediakan solusi alami untuk masalah ini. Dan salah satu yang paling menonjol adalah jahe, si rimpang ajaib yang bukan hanya menghangatkan, tetapi juga mampu meredakan nyeri dan peradangan pada sendi dan otot. 1. Mengapa sendi dan tulang melemah seiring usia? Sebelum kita bahas manfaat jahe, penting untuk memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi pada sendi dan tulang lansia. Cairan sinovial yang melumasi sendi mulai berkurang. Tulang rawan menipis, menyebabkan gesekan antar tulang meningkat. Otot-otot penyangga sendi melemah. Massa tulang menurun, menyebabkan pengeroposan, osteoporosis. Peradangan kronis pada jaringan ikat sendi memicu rasa nyeri dan bengkak. Kondisi ini menyebabkan rasa sakit saat bergerak, keterbatasan aktivitas fisik, dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas hidup lansia secara signifikan. 2. Gingerol dan shogaol, pereda peradangan sendi. Dua senyawa utama dalam jahe, gingerol dan shogaol, memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat. Peradangan adalah penyebab utama nyeri sendi dan otot. Ketika jaringan sendi meradang, tubuh memproduksi zat kimia seperti prostaglandin dan sitokin yang menimbulkan rasa sakit dan pembengkakan. Gingerol bekerja dengan cara menghambat enzim cyclogenase, COX, dan liposigenase, LOX, dua enzim yang bertanggung jawab dalam produksi zat penyebab nyeri dan radang. Inilah alasan mengapa konsumsi jahe secara rutin bisa membantu meredakan bengkak pada sendi, mengurangi rasa kaku di pagi hari, meningkatkan fleksibilitas gerakan, menurunkan rasa nyeri saat berjalan atau naik tangga. 3. Jahe untuk rematik dan osteoartritis. Sahabat lansia sehat, rematik dan osteoartritis adalah dua kondisi yang sering dialami oleh lansia. Meski keduanya berbeda secara penyebab, keduanya melibatkan peradangan sendi yang kronis dan menyebabkan rasa sakit yang mengganggu aktivitas harian. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi jahe 2 kali sehari selama 6 minggu dapat mengurangi nyeri lutut secara signifikan. Jahe bekerja sebanding dengan ibuprofen, namun tanpa efek samping lambung. Jahe membantu menekan enzim-enzim inflamasi di jaringan sendi. 4. Testimoni lansia, jahe dan sendi yang lebih nyaman. Berikut beberapa kisah nyata yang kami terima dari penonton setia channel Lansia Sehat. Mbah Tumirah, 74 tahun, dari Solo. Dulu, jalan dari rumah ke musola yang cuma 150 meter saja sudah berat, lutut nyut-nyutan. Setelah cucu saya buatkan wedang jahe tiap sore, alhamdulillah sekarang lebih ringan. Memang enggak langsung sembuh, tapi pelan-pelan lutut saya enggak sesakit dulu. Pak Harun, 69 tahun, dari Garut. Saya punya osteoartritis di lutut. Dokter sudah kasih obat, tapi saya juga konsumsi air jahe rebus tiap pagi. Sekarang nyeri lebih berkurang, dan saya bisa naik tangga rumah lagi tanpa terlalu kesakitan. Ibu Rini, 65 tahun, dari Pontianak. Saya pakai minyak jahe untuk pijat di pergelangan tangan yang sering nyeri. Rasanya hangat, dan nyerinya berkurang. Sekarang saya bisa kembali merajut. 5. Jahe untuk pegal-pegal, otot tegang, dan kram. Tidak hanya sendi, otot pun bisa mendapat manfaat besar dari jahe. Otot yang tegang, pegal, atau kram bisa disebabkan oleh sirkulasi darah yang kurang lancar, kelelahan, atau kurangnya asupan magnesium. Minyak atsiri dalam jahe membantu melancarkan aliran darah ke otot, memberi rasa hangat yang menenangkan saraf, mengurangi ketegangan otot setelah aktivitas. Selain dikonsumsi, jahe juga bisa digunakan sebagai kompres hangat atau campuran minyak pijat untuk membantu meredakan pegal-pegal dan otot tegang. 6. Jahe dan kesehatan tulang. Jahe tidak secara langsung membentuk tulang,
tetapi membantu mengurangi peradangan di sekitar tulang, memperlancar sirkulasi darah ke jaringan tulang, meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan, melindungi tulang dari efek stres oksidatif. Bagi lansia yang mengidap atau berisiko osteoporosis, jahe bisa dijadikan pendamping alami untuk menjaga kesehatan tulang, terutama jika dikombinasikan dengan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup. 7. Cara menggunakan jahe untuk masalah sendi dan otot. Ada beberapa cara yang direkomendasikan oleh para herbalis dan praktisi pengobatan alami. Air jahe hangat. Rebus 2 ruas jahe segar dalam 2 gelas air selama 10-15 menit. Tambahkan madu atau lemon bila suka. Diminum pagi dan sore. B. Kompres jahe. Parut jahe segar, bungkus dengan kain tipis. Tempelkan pada sendi yang nyeri selama 15-20 menit. Lakukan 3-4 kali seminggu. C. Minyak jahe untuk pijat. Campurkan minyak jahe dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Gunakan untuk memijat lutut, punggung, atau bahu yang terasa pegal. D. Jahe bubuk dalam sup atau makanan. Tambahkan jahe bubuk ke dalam sup ayam, bubur, atau sayuran kukus. 8. Kombinasi jahe dengan rempah lain. Beberapa kombinasi yang direkomendasikan untuk nyeri sendi dan otot. Jahe kunyit. Keduanya antiinflamasi, cocok untuk artritis. Jahe kayu manis. Meningkatkan sirkulasi darah. Jahe serai, menenangkan otot dan saraf. Jahe cengkeh, menghangatkan dan meredakan nyeri. Namun tetap perhatikan reaksi tubuh masing-masing. Bila ada gangguan lambung, mulai dari dosis kecil. 9. Efek samping dan hal yang perlu diperhatikan. Meskipun jahe tergolong aman, sahabat perlu perhatikan. Jangan mengoleskan parutan jahe langsung ke kulit terlalu lama, bisa menyebabkan iritasi. Bila memiliki alergi kulit, uji dulu jahe pada area kecil sebelum digunakan untuk kompres. Jangan konsumsi jahe dalam dosis tinggi bersamaan dengan obat antikoagulan. Jika terjadi efek samping seperti diare ringan atau mual, kurangi dosisnya. Kesimpulan bab 5. Sahabat lansia sehat, menjaga kesehatan sendi, otot, dan tulang adalah investasi agar kita tetap aktif, mandiri, dan bahagia di usia lanjut. Dengan bantuan jahe, kita memiliki solusi alami yang aman, murah, dan mudah didapat. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai. Cukup jadikan jahe bagian dari rutinitas harian. Kombinasikan dengan pola makan sehat, gerak tubuh ringan, serta cukup sinar matahari dan istirahat. Dan jangan lupa, tubuh yang aktif akan berdampak pada pikiran yang positif. Karena itu, mari kita lanjutkan pembahasan ke bab berikutnya yang tak kalah penting. Bagaimana jahe mendukung daya tahan tubuh dan mencegah penyakit, terutama di masa tua yang rawan infeksi. Sampai jumpa di bab 6 jahe untuk daya tahan tubuh dan pencegahan penyakit. Sahabat channel Lansia Sehat yang budiman, salah satu tantangan terbesar di usia lanjut adalah menurunnya daya tahan tubuh. Ketika kita muda, sistem imun tubuh masih sangat aktif dalam melawan kuman, virus, dan berbagai penyebab penyakit. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan itu mulai melemah. Tubuh jadi lebih rentan terhadap flu, infeksi saluran napas, luka yang sulit sembuh, hingga penyakit-penyakit kronis seperti radang paru, infeksi saluran kemih, atau bahkan komplikasi dari diabetes. Maka tak heran jika para dokter selalu menekankan pentingnya menjaga imunitas di usia 60 tahun ke atas. Dan ternyata, salah satu bahan alami yang sudah terbukti membantu meningkatkan daya tahan tubuh adalah jahe. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana jahe bekerja memperkuat sistem imun, mencegah berbagai infeksi, hingga membantu pemulihan setelah sakit, semua dengan pendekatan alami dan aman untuk lansia. 1. Sistem imun lansia dan tantangannya. Sebelum membahas manfaat jahe, mari kita pahami dulu apa yang terjadi dengan sistem imun saat usia bertambah. Imun lansia cenderung menurun karena produksi sel darah putih menurun, respons terhadap virus dan bakteri menjadi lambat, tingkat peradangan kronis di dalam tubuh meningkat, penyembuhan luka atau penyakit jadi lebih lambat. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah terinfeksi, dan ketika terkena infeksi, proses pemulihan bisa berlangsung lebih lama dibandingkan orang muda. 2. Jahe memperkuat sistem kekebalan tubuh secara alami. Jahe mengandung berbagai senyawa aktif yang sangat mendukung sistem imun, seperti gingerol dan shogaol, membantu melawan infeksi virus dan bakteri. Zingeron, bersifat antimikroba dan anti jamur. Minyak atsiri alami, bersifat antiseptik. Vitamin C dan zinc alami,
meningkatkan produksi sel imun. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin, tubuh akan lebih cepat mengenali dan melawan patogen asing, meningkatkan produksi sel T dan sel NK, natural killer cells, menurunkan risiko peradangan kronis yang melemahkan imun. 3. Jahe sebagai antivirus dan antibakteri. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ekstrak jahe memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan berbagai jenis virus dan bakteri, seperti virus flu, influenza A dan B, virus herpes simplex, bakteri streptococcus, penyebab radang tenggorokan, bakteri E. coli dan salmonella, penyebab diare dan keracunan makanan. Efek antibakteri jahe berasal dari senyawa gingerol dan minyak atsiri yang mampu merusak dinding sel bakteri. Dengan begitu, pertumbuhan bakteri bisa dicegah secara alami tanpa perlu antibiotik sintetis, yang kadang malah menimbulkan efek samping. 4. Mencegah flu, batuk, dan infeksi saluran pernapasan. Sahabat lansia sehat pasti pernah merasakan, ketika flu menyerang di usia tua, efeknya bisa sangat berat. Batuk tak kunjung sembuh, tenggorokan gatal, hidung tersumbat, suara hilang. Jahe dikenal sebagai ekspektoran alami, yaitu membantu melonggarkan lendir di saluran pernapasan dan melegakan tenggorokan. Jahe juga memberikan sensasi hangat yang menenangkan dada dan mengurangi batuk berdahak. Cara konsumsi: jahe rebus, madu perasan lemon, diminum saat pagi dan malam. Jahe parut, air hangat untuk berkumur, mengurangi sakit tenggorokan. Teh jahe cengkeh, meredakan batuk dan menghangatkan tubuh. 5. Jahe untuk mencegah infeksi saluran kemih dan luka lambat sembuh. Infeksi saluran kemih, ISK, adalah salah satu keluhan umum lansia, terutama pada wanita. Jahe memiliki efek antimikroba yang bisa membantu mencegah pertumbuhan bakteri jahat di sistem urin. Begitu juga dengan luka atau sayatan yang sulit sembuh, biasanya disebabkan oleh sirkulasi darah yang lemah dan imunitas rendah. Jahe membantu meningkatkan aliran darah ke area luka, merangsang produksi kolagen untuk memperbaiki jaringan, melawan infeksi sekunder di area luka. Beberapa herbalis bahkan mencampur bubuk jahe dengan madu sebagai salep alami untuk luka ringan yang sulit sembuh. 6. Menurunkan peradangan kronis yang melemahkan imun. Salah satu penyebab daya tahan tubuh menurun di usia lanjut adalah peradangan sistemik, yaitu peradangan ringan yang berlangsung terus-menerus dalam tubuh tanpa disadari. Jahe bekerja seperti penjaga gerbang yang menstabilkan sistem imun agar tidak terlalu lemah dan tidak terlalu agresif. Gingerol menurunkan kadar sitokin dan CRP, penanda inflamasi dalam darah, sehingga tubuh menjadi lebih seimbang dan tidak mudah terserang penyakit. 7. Membantu pemulihan setelah sakit. Jahe juga membantu proses pemulihan setelah sakit. Saat tubuh kelelahan karena melawan infeksi, jahe memberikan energi alami dari zat termogeniknya, stimulan ringan untuk meningkatkan metabolisme, meningkatkan nafsu makan, mengurangi mual akibat efek samping obat. Banyak lansia yang merasa tubuhnya lebih cepat pulih dari pilek, masuk angin, atau demam setelah mengonsumsi air jahe hangat secara rutin selama masa pemulihan. 8. Testimoni lansia yang merasakan manfaatnya. Ibu Masriah, 70 tahun, dari Semarang. Saya mudah sekali masuk angin, apalagi kalau cuaca mendung. Setelah rutin minum air jahe pagi dan malam, sekarang badan lebih hangat dan flu jarang datang. Pak Sulaiman, 68 tahun, dari Lombok. Saya pernah infeksi saluran kemih. Dokter kasih antibiotik, tapi saya juga bantu dengan minum teh jahe madu tiap malam. Badan cepat pulih dan sekarang tidak kambuh lagi. Mbak Wati, 62 tahun, dari Palembang. Anak saya suka flu dan batuk, dan saya mudah tertular. Tapi sejak ikut minum jahe tiap pagi, saya jadi jarang sakit. Tenggorokan juga terasa lebih nyaman. 9. Jahe dan COVID-19. Apa kata dokter? Selama masa pandemi, banyak masyarakat beralih ke bahan alami untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jahe termasuk salah satu yang paling banyak digunakan. Meskipun jahe bukan obat COVID-19, tetapi banyak dokter menyatakan bahwa konsumsi jahe membantu meningkatkan imun tubuh agar tidak mudah tertular, meredakan gejala ringan seperti batuk dan tenggorokan sakit, memberi efek hangat dan nyaman di dada, mempercepat pemulihan pasca infeksi. Itulah sebabnya banyak RS dan klinik herbal menyarankan konsumsi air jahe selama masa pandemi, terutama bagi lansia. 10. Cara konsumsi jahe untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Berikut cara praktis konsumsi jahe bagi sahabat lansia. Air rebusan jahe, madu. Pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur. Teh jahe perasan jeruk nipis. Meningkatkan vitamin C alami. Campuran jahe, kunyit, sereh. Ramuan antiinflamasi lengkap. Permen jahe alami. Praktis dibawa bepergian. Tips. Gunakan jahe segar, bukan bubuk kemasan. Jangan konsumsi lebih dari 4 gram jahe per hari. Untuk penderita MAG, hindari jahe mentah atau terlalu pedas. Kesimpulan bab 6. Sahabat lansia sehat, menjaga daya tahan tubuh adalah kunci hidup panjang dan bahagia. Dengan bantuan jahe yang kaya akan senyawa pelindung alami, tubuh kita bisa menjadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan dari flu biasa hingga infeksi yang lebih serius. Namun, ingatlah bahwa jahe bukan jimat kesehatan. Ia adalah pendamping alami, bukan pengganti dokter. Konsumsi dengan bijak, seimbang, dan tetap imbangi dengan istirahat cukup, pola makan sehat, serta gerak tubuh ringan. Di bab berikutnya, kita akan membahas hal yang tak kalah penting, bagaimana jahe membantu menjaga kesehatan otak, fungsi kognitif, dan kestabilan emosi lansia. Karena kesehatan fisik tidak lengkap tanpa kesehatan mental dan ingatan yang tajam. Sampai jumpa di bab 7 jahe untuk kesehatan otak, ingatan, dan keseimbangan emosi. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia, berbicara tentang kesehatan lansia tidak hanya bicara soal tubuh, seperti sendi, lambung, atau jantung, tetapi juga tentang pikiran dan perasaan. Di usia lanjut, banyak yang mulai merasa pelupa, mudah cemas, cepat emosi, dan bahkan merasa hampa meskipun tubuh relatif sehat. Semua ini adalah bagian dari perubahan alami di usia senja. Otak manusia, layaknya organ lain, juga mengalami penurunan fungsi seiring usia. Namun jangan khawatir, karena kabar baiknya, alam telah menyediakan solusi alami yang bisa membantu menjaga kejernihan pikiran, kestabilan emosi, serta ketenangan batin di masa tua. Salah satunya adalah jahe. Ya, selain dikenal sebagai pelancar pencernaan, pereda nyeri, dan penghangat tubuh, jahe juga memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan otak dan kondisi emosional, terutama bagi para lansia. 1. Otak lansia. Apa yang terjadi seiring usia? Pertama, mari kita pahami bahwa penuaan mempengaruhi otak secara bertahap. Beberapa perubahan yang umum terjadi antara lain: penurunan aliran darah ke otak, penurunan jumlah neurotransmitter, zat kimia yang membantu kerja saraf, melemahnya koneksi antar neuron, terjadinya peradangan kronis ringan di jaringan otak, bertambahnya plak amiloid, penyebab awal demensia dan Alzheimer. Akibatnya, lansia sering mengalami mudah lupa, sulit konsentrasi, perubahan suasana hati, kecemasan berlebihan, susah tidur, depresi ringan. Namun semua ini bukan akhir dari segalanya. Dengan pola hidup sehat dan dukungan bahan alami seperti jahe, fungsi otak bisa tetap dijaga dalam kondisi optimal. 2. Gingerol dan shogaol melindungi saraf otak. Dua senyawa utama dalam jahe, gingerol dan shogaol, memiliki efek neuroprotektif, artinya mampu melindungi jaringan saraf dari kerusakan. Ini sangat penting bagi lansia yang mulai mengalami penurunan daya ingat atau berisiko demensia. Bagaimana cara kerjanya? Mengurangi peradangan di otak, yang merupakan salah satu pemicu utama Alzheimer. Menurunkan stres oksidatif, yaitu kerusakan akibat radikal bebas. Memperbaiki aliran darah ke otak, sehingga pasokan oksigen dan nutrisi lebih lancar. Meningkatkan aktivitas neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Dengan kata lain, konsumsi jahe secara rutin dapat membantu otak tetap aktif, waspada, dan seimbang secara emosional. 3. Jahe untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak jahe secara rutin dapat meningkatkan kemampuan mengingat kata atau informasi, mempercepat reaksi kognitif, meningkatkan fokus dalam aktivitas ringan. Sebuah studi yang dilakukan di Thailand tahun 2012 terhadap wanita lansia menunjukkan bahwa konsumsi 800 mg ekstrak jahe setiap hari selama 2 bulan secara signifikan meningkatkan fungsi memori kerja, working memory, dan perhatian dibandingkan dengan placebo. Hal ini menunjukkan bahwa jahe bisa menjadi solusi alami untuk mengatasi keluhan seperti mudah lupa nama orang, lupa meletakkan barang, sulit konsentrasi membaca atau mendengarkan. 4. Jahe membantu mengurangi risiko Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah bentuk paling umum dari demensia dan sering menyerang lansia di atas usia 65 tahun.
Gejalanya meliputi pelupa berat, disorientasi waktu dan tempat, perubahan kepribadian, kesulitan melakukan aktivitas harian. Jahe membantu menghambat penumpukan plak beta-amiloid di otak, yang merupakan ciri utama penyakit Alzheimer. Selain itu, sifat antiinflamasi dan antioksidannya membuat sel-sel otak lebih tahan terhadap kerusakan jangka panjang. Tentu, jahe bukan obat untuk Alzheimer, tetapi bisa menjadi benteng pertahanan agar kondisi tersebut tidak berkembang terlalu cepat dan fungsi kognitif bisa dipertahankan lebih lama. 5. Jahe sebagai penyeimbang emosi, lawan cemas dan stres. Sahabat lansia sehat, apakah pernah merasa gelisah tanpa sebab? Atau jantung berdebar saat malam tiba? Atau suasana hati yang sering berubah tanpa alasan? Gejala-gejala tersebut bisa berasal dari ketidakseimbangan hormon stres dan gangguan pada neurotransmitter di otak. Jahe, melalui kandungan gingerol dan minyak atsirinya, membantu menstabilkan sistem saraf dengan cara meningkatkan kadar serotonin, hormon bahagia, menurunkan kadar kortisol, hormon stres, menimbulkan efek hangat dan menenangkan, membantu tidur lebih nyenyak. Tidak heran jika banyak orang merasa lebih tenang setelah minum teh jahe hangat, terutama di malam hari sebelum tidur. 6. Jahe untuk mengatasi gangguan tidur. Gangguan tidur adalah masalah umum pada lansia. Banyak yang mengalami sulit tidur, tidur tidak nyenyak, mudah terbangun di malam hari, sulit tidur kembali setelah bangun. Minum air jahe hangat menjelang tidur bisa membantu menenangkan sistem saraf dan otot, serta menciptakan rasa rileks yang memudahkan proses tidur alami. Resep sederhana. Rebus 1 ruas jahe dengan 1,5 gelas air selama 10 menit. Tambahkan sedikit madu asli. Minum hangat-hangat 30 menit sebelum tidur. Efeknya bukan membuat mengantuk secara langsung, tapi menciptakan kondisi tubuh dan pikiran yang siap tidur. 7. Testimoni sahabat lansia sehat. Pak Darto, 71 tahun, dari Blitar. Saya mudah lupa, apalagi kalau baru bangun tidur. Tapi sejak rajin minum air jahe pagi hari, otak rasanya lebih ringan. Saya bisa ingat jadwal sholat dan acara keluarga lebih baik. Ibu Sumirah, 66 tahun, dari Cianjur. Saya dulu sering cemas malam-malam, pikiran kemana-mana. Sekarang tiap malam saya minum jahe campur madu. Alhamdulillah lebih tenang dan bisa tidur 6 jam. Pak Wahyu, 63 tahun, dari Pekalongan. Saya kerja serabutan, sering stres mikirin biaya anak kuliah. Teman sarankan minum wedang jahe tiap pagi. Alhamdulillah kepala lebih enteng, hati juga nggak cepat meledak. 8. Kombinasi jahe untuk kesehatan mental dan kognitif. Berikut beberapa kombinasi yang disarankan untuk mendukung otak dan emosi. Jahe, madu kayu manis, meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Jahe kunyit, sinergi antiinflamasi kuat. Jahe susu hangat, untuk tidur nyenyak. Jahe lemon balm atau daun mint, menenangkan saraf. Selalu gunakan bahan alami dan hindari campuran yang mengandung gula tambahan berlebihan. 9. Tips konsumsi jahe untuk kesehatan otak dan emosi. Konsumsi pagi hari untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Konsumsi malam hari untuk membantu tidur lebih nyenyak. Gunakan jahe segar yang dikupas dan digeprek, bukan bubuk kemasan. Hindari campuran jahe instan yang tinggi gula. Kombinasikan dengan relaksasi ringan, tarik napas dalam, zikir, atau doa. Kesimpulan bab 7. Sahabat lansia sehat, kesehatan mental dan kejernihan pikiran adalah bagian penting dari kualitas hidup di usia tua. Dengan bantuan jahe sebagai rempah otak dan penyeimbang emosi, kita bisa menjaga agar otak tetap aktif, daya ingat tajam, dan hati tetap tenang meskipun usia terus bertambah. Jahe bukan sekadar penghangat tubuh, tapi juga penguat jiwa. Dan dalam bab berikutnya, kita akan membahas berbagai bentuk olahan jahe yang enak, aman, dan praktis untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia. Dari teh, sup, hingga salep oles alami. Semuanya bisa sahabat pilih sesuai kebutuhan. Sampai jumpa di bab 8-10 bentuk olahan jahe yang aman dan enak untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang luar biasa, setelah kita membahas panjang lebar tentang berbagai manfaat jahe, mulai dari pencernaan, jantung, sendi, hingga otak, kini saatnya kita menjawab pertanyaan penting. Bagaimana cara paling aman dan enak mengonsumsi jahe setiap hari bagi lansia? Karena seperti halnya obat, cara konsumsi dan penyajian sangat menentukan manfaat jahe dalam tubuh. Bila dikonsumsi secara tepat,
Jahe bisa menjadi sahabat setia yang memberi kenyamanan dan kesehatan jangka panjang. Namun bila salah cara, bisa jadi justru menimbulkan ketidaknyamanan, seperti lambung perih, panas di mulut, atau tekanan darah terlalu turun. Maka dalam bab ini, kita akan membahas 10 bentuk olahan jahe yang terbukti aman, nikmat, dan mudah diolah sendiri di rumah, terutama untuk para sahabat lansia yang ingin menikmati manfaat maksimal tanpa risiko. 1. Wedang jahe tradisional. Inilah bentuk paling klasik dan populer. Rebusan jahe segar dengan air menghasilkan minuman hangat yang nikmat dan menyehatkan. Cara membuat: ambil 2 ruas jahe segar, kupas dan geprek. Rebus dalam 2 gelas air selama 15 menit. Tambahkan gula aren atau madu secukupnya. Bisa ditambah sejumput garam dan daun pandan untuk aroma. Manfaat: menghangatkan tubuh, meredakan masuk angin, melancarkan peredaran darah. Catatan: cocok diminum pagi atau malam hari saat cuaca dingin. Bagi penderita MAG, konsumsi dalam kondisi perut terisi. 2. Teh jahe, ginger tea. Teh jahe adalah pilihan praktis, ringan, dan cocok dikonsumsi harian. Dapat dibuat dari jahe segar maupun bubuk jahe alami, bukan instan kemasan yang mengandung gula tinggi. Cara membuat: seduh 1 kantong teh hitam atau hijau. Tambahkan irisan tipis jahe segar. Tunggu 5-10 menit hingga larut. Bisa ditambahkan madu atau lemon. Manfaat: meningkatkan konsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, menenangkan pikiran. Catatan: hindari teh terlalu kental bagi penderita anemia, karena bisa menghambat penyerapan zat besi. 3. Jahe serut campur madu. Olahan ini bisa menjadi ramuan herbal yang sangat efektif, terutama untuk daya tahan tubuh dan meredakan batuk. Cara membuat: serut 1 ruas jahe segar. Campurkan dengan 1 sendok makan madu. Aduk rata dan simpan dalam toples kecil. Konsumsi 1 sendok teh pagi dan malam. Manfaat: meningkatkan imunitas, meredakan tenggorokan gatal, menghangatkan perut. Catatan: gunakan madu asli. Simpan di kulkas untuk tahan hingga 3-5 hari. 4. Infuset water jahe dan lemon. Untuk lansia yang tidak menyukai minuman panas, ini bisa menjadi solusi menyegarkan namun tetap menyehatkan. Cara membuat: iris tipis 1 ruas jahe dan 1/2 buah lemon. Masukkan ke dalam 1 liter air matang. Diamkan 2 jam di kulkas. Minum sepanjang hari sebagai air minum biasa. Manfaat: detoksifikasi tubuh, menurunkan tekanan darah, menyegarkan mulut. Catatan: gunakan lemon segar dan jahe segar, bukan perasa botolan. 5. Sup ayam jahe. Jahe juga bisa diolah sebagai bahan makanan, bukan hanya minuman. Salah satu yang paling populer adalah sup ayam jahe. Cara membuat: rebus ayam kampung dengan jahe geprek, bawang putih, daun bawang, dan sedikit garam. Tambahkan wortel, kentang, atau sayur sesuai selera. Masak hingga ayam empuk. Manfaat: menghangatkan tubuh, meningkatkan nafsu makan, meredakan masuk angin dan demam. Catatan: cocok untuk lansia yang sedang pemulihan dari flu atau infeksi ringan. 6. Permen jahe alami. Bagi sahabat lansia yang suka ngemil ringan atau butuh sesuatu untuk dikunyah saat tenggorokan terasa tidak nyaman, permen jahe adalah pilihan yang tepat. Cara membuat: rebus irisan jahe dengan air dan gula merah sampai mengental. Setelah mengental, tuang ke loyang dan potong kecil. Keringkan dan simpan dalam wadah tertutup. Manfaat: menenangkan tenggorokan, mencegah mual saat perjalanan, menjaga mulut tetap segar. Catatan: hindari konsumsi berlebihan karena tetap mengandung gula. Gunakan gula aren atau madu jika memungkinkan. 7. Jahe bubuk alami. Untuk sahabat yang tidak punya waktu merebus jahe setiap hari, jahe bubuk bisa jadi alternatif. Tapi pastikan bubuk jahe yang digunakan alami tanpa campuran gula atau pengawet. Cara membuat: cuci dan iris tipis jahe segar. Jemur hingga benar-benar kering. Tumbuk halus atau blender hingga menjadi bubuk. Cara konsumsi: campurkan 1/4 sendok teh ke air hangat, teh, susu, atau jus. Manfaat: praktis dan tahan lama. Bisa digunakan sebagai bumbu atau minuman. Aman untuk penyimpanan jangka panjang. Catatan: simpan dalam wadah kering dan kedap udara. 8. Salep jahe oles. Untuk sendi dan otot. Selain dikonsumsi,
Jahe juga bisa digunakan secara topikal, dioleskan, terutama untuk lansia yang sering nyeri lutut, encok, atau pegal di punggung. Cara membuat: campurkan bubuk jahe dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Panaskan sebentar hingga hangat. Oleskan ke bagian yang nyeri sambil dipijat perlahan. Manfaat: meredakan nyeri otot dan sendi, melancarkan peredaran darah lokal, menghangatkan area tubuh tertentu. Catatan: hindari penggunaan pada kulit sensitif atau luka terbuka. 9 jahe kukus campur madu. Untuk sahabat yang tidak tahan rasa pedas saat minum jahe rebus, olahan kukus ini bisa menjadi pilihan yang lebih ringan. Cara membuat: kupas dan iris tipis 1 ruas jahe. Kukus selama 10-15 menit. Setelah hangat, campur dengan madu. Makan langsung atau seduh dengan air hangat. Manfaat: ringan untuk lambung, tidak terlalu menyengat, baik untuk lansia dengan mak ringan. Catatan: konsumsi maksimal 2 kali sehari. 10 ramuan jahe campur rempah, wedang empon-empon. Ini adalah kombinasi khas Nusantara, dikenal sebagai empon-empon, yaitu campuran berbagai rempah yang menyehatkan dan menguatkan tubuh. Bahan: temulawak, kayu manis, serai, kapulaga. Cara membuat: semua bahan dicuci, digeprek, dan direbus bersama 1 liter air. Tambahkan gula aren secukupnya. Saring dan minum hangat. Manfaat: menguatkan imun, menurunkan kolesterol, melancarkan peredaran darah, meredakan nyeri dan stres. Catatan: jangan dikonsumsi terlalu pekat untuk penderita mak. Bila perlu, minum setelah makan. Tips aman untuk konsumsi jahe bagi lansia: mulai dari dosis kecil, 1-2 ruas per hari sudah cukup. Jangan langsung konsumsi dalam jumlah besar. Perhatikan kondisi tubuh. Jika memiliki masalah lambung atau tekanan darah rendah, konsultasikan ke dokter. Kombinasikan dengan makanan sehat. Jahe akan lebih optimal bila dikonsumsi dengan makanan bergizi. Hindari jahe instan berpengawet. Utamakan bahan segar dan alami. Perhatikan reaksi tubuh. Jika ada mual, diare, atau pusing setelah konsumsi, hentikan sementara dan evaluasi dosis. Kesimpulan bab 8. Sahabat lansia sehat, jahe memang luar biasa. Tapi jahe hanya akan menjadi berkah bila dikonsumsi dengan cara yang tepat dan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dalam bentuk wedang, teh, makanan, olesan, atau kombinasi rempah, semua bisa memberi manfaat asal disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nikmati jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Jadikan ia teman minum pagi, pendamping tidur malam, atau penghangat saat tubuh lelah. Dan kini, kita sudah siap masuk ke bagian paling ditunggu-tunggu, yaitu rangkuman 43 manfaat jahe bagi kesehatan lansia menurut dokter. Semuanya akan terangkum dalam bab 9 sebagai penutup yang padat, jelas, dan menggugah. Sampai jumpa di bab 9 43 manfaat jahe bagi lansia secara lengkap dan kesimpulan. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia, tibalah kita di bab terakhir dalam pembahasan panjang kita tentang tanaman rimpang yang satu ini, jahe. Dalam bab ini, kita akan merangkum secara utuh dan sistematis 43 manfaat jahe bagi kesehatan lansia menurut dokter dan berbagai studi ilmiah yang sudah terbukti secara klinis. Manfaat-manfaat ini adalah hasil dari kombinasi kandungan aktif jahe, seperti gingerol, shogaol, zingeron, dan minyak atsiri yang bekerja di berbagai sistem tubuh, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, sistem saraf, sendi, otot, dan metabolisme. Jahe bukanlah obat mujarab satu untuk semua, tapi dengan konsumsi rutin, dosis tepat, dan pengolahan yang sesuai, jahe bisa menjadi sahabat terbaik kesehatan di usia senja. Mari kita simak satu persatu. 43 manfaat jahe bagi kesehatan lansia. A. Manfaat jahe untuk pencernaan dan metabolisme. Meredakan mual, baik karena mak, masuk angin, atau efek samping obat. Mengatasi perut kembung dan gas berlebih, membantu pengeluaran gas secara alami. Melancarkan buang air besar, jahe merangsang gerak usus dan meringankan sembelit. Menyeimbangkan asam lambung, mengurangi refluks dan rasa panas di dada. Meningkatkan nafsu makan, jahe merangsang produksi enzim pencernaan. Menstimulasi produksi empedu, membantu proses pemecahan lemak dalam makanan. Menghangatkan perut dan mencegah mual di pagi hari, cocok untuk lansia yang sering merasa perut kosong terlalu lama. Mendukung proses detoksifikasi tubuh secara alami, terutama jika dikonsumsi dengan lemon atau madu.
meningkatkan penyerapan nutrisi dalam usus, membantu vitamin dan mineral terserap lebih optimal, mengaktifkan metabolisme tubuh yang mulai melambat, membantu membakar kalori lebih efisien. B. Manfaat jahe untuk jantung dan peredaran darah, melancarkan sirkulasi darah, memperlebar pembuluh darah, dan meningkatkan aliran oksigen, menurunkan kolesterol jahat, LDL, mencegah plak arteri dan aterosklerosis, meningkatkan kolesterol baik, HDL, menyeimbangkan profil lipid darah, menurunkan tekanan darah tinggi, efek vasodilator alami dari gingerol, mencegah penggumpalan darah, efek pengencer darah alami, mirip aspirin, mengurangi risiko stroke dan serangan jantung, menjaga kelenturan pembuluh darah, mengurangi nyeri dada ringan akibat aliran darah tidak lancar, menstabilkan detak jantung, efek kardioprotektif jahe pada otot jantung, meningkatkan stamina jantung, jahe membantu meningkatkan suplai energi, mengurangi peradangan di pembuluh darah, mencegah penyumbatan mikrosirkulasi. C. Manfaat jahe untuk sendi, otot, dan tulang, meredakan nyeri rematik dan radang sendi, efek antiinflamasi gingerol, mengurangi pembengkakan dan kaku di pagi hari, membantu mobilitas sendi, meredakan pegal-pegal dan otot tegang, terutama jika dioles sebagai salep, mempercepat pemulihan otot setelah aktivitas, jahe memperlancar peredaran darah lokal, menurunkan rasa ngilu akibat osteoartritis, jahe bekerja mirip ibuprofen alami, meningkatkan fleksibilitas otot lansia, mengurangi risiko jatuh karena kaku sendi, membantu gerakan lebih lancar, membantu penyerapan kalsium untuk tulang, menghambat degradasi tulang rawan secara perlahan, meningkatkan kekuatan jaringan penyangga sendi. D. Manfaat jahe untuk sistem imun dan pencegahan penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh lansia secara alami, melawan virus penyebab flu dan pilek, efek antiviral jahe, melawan bakteri penyebab infeksi saluran kemih atau pernapasan, mempercepat pemulihan setelah sakit atau demam, mengurangi risiko luka sulit sembuh pada penderita diabetes, membantu mencegah infeksi ringan tanpa antibiotik sintetis, mengurangi stres oksidatif yang melemahkan sistem imun. E. Manfaat jahe untuk otak, saraf, dan emosi, menjaga daya ingat tetap tajam, mencegah penurunan kognitif, menurunkan risiko Alzheimer dan demensia, mengurangi kecemasan dan stres ringan, efek menenangkan sistem saraf, meningkatkan kualitas tidur malam hari, menstabilkan suasana hati, mood stabilizer alami, menjaga keseimbangan emosi agar tidak mudah marah atau sedih. Sahabat lansia sehat, setelah kita menyimak semua manfaat ini, bisa kita simpulkan bahwa jahe adalah mudah didapat, murah meriah, punya manfaat yang luas, bisa dikonsumsi harian, aman bagi lansia bila diolah dengan benar, tidak menyebabkan ketergantungan seperti obat kimia, telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern dan pengalaman leluhur. Namun, tentu saja, jahe bukan pengganti obat dokter. Bagi sahabat yang sedang dalam pengobatan, konsumsi jahe harus disesuaikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu. Jahe adalah pelengkap, bukan pengganti. Yang penting, jahe bisa menjadi salah satu bagian dari gaya hidup sehat di masa tua, mendampingi pola makan seimbang, istirahat cukup, olahraga ringan, dan pikiran yang tenang. Tips terakhir, jadikan jahe sebagai kebiasaan sehari-hari. Berikut cara sederhana agar sahabat bisa rutin konsumsi jahe. Jadikan minum air jahe sebagai rutinitas pagi atau malam. Sediakan jahe segar di dapur setiap saat. Campurkan ke dalam masakan seperti sup, soto, atau tumisan. Simpan bubuk jahe alami untuk minuman praktis. Gunakan jahe oles untuk nyeri sendi atau pegal. Buat sendiri wedang jahe untuk keluarga sebagai pengganti teh kemasan. Jika dilakukan dengan konsisten, manfaatnya akan terasa perlahan namun pasti. Tidak instan, tapi alami dan menyeluruh. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, itulah tadi pembahasan lengkap kita tentang 43 manfaat jahe bagi kesehatan lansia, mulai dari pencernaan, sendi, jantung, imun, hingga kesehatan otak dan emosi. Kami yakin, sebagian dari sahabat mungkin sudah pernah mengonsumsi jahe sebelumnya, namun belum mengetahui bahwa rempah kecil ini menyimpan manfaat sebesar itu. Dan bagi yang baru akan memulai, semoga video ini bisa menjadi motivasi untuk mulai menjalani kebiasaan sehat dari rumah, dari dapur, dan dari hal yang sederhana. Ingat ya sahabat, menjadi sehat di usia lanjut bukanlah hal mustahil. Kuncinya bukan pada mahalnya obat, tapi pada kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten.
minum air hangat, istirahat cukup, tidak menyimpan stres, makan bergizi, dan memanfaatkan bahan-bahan alami seperti jahe. Kami dari channel Lansia Sehat hanya ingin mengajak sahabat semua untuk tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap berjuang menjaga kualitas hidup di usia emas ini. Jangan lupa, sahabat, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, bagikan ke grup keluarga atau teman lansia lainnya. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis di kolom komentar, apakah sahabat punya pengalaman pribadi dengan jahe? Atau ingin kami bahas topik herbal lain? Kami sangat senang membaca cerita-cerita dari sahabat semua. Surat cinta, doa, dan salam. Akhir kata, kami mendoakan seluruh sahabat channel Lansia Sehat agar diberi umur panjang yang berkah, diberi kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari penyakit yang berat, diberi ketenangan dalam hati, dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya masih bersama kami di channel Lansia Sehat, tempat berbagi ilmu, semangat, dan harapan untuk masa tua yang tetap kuat, bermanfaat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.